dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidin mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah atau Pendidikan Islam. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri toleran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para keluarganya, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Temanggung, Jawa Tengah. Dan mari kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, Ustadz. Kaifa haluk, Ustadz? Allah yahyikum, alhamdulillah sehat. Semoga antum juga sehat-sehat, kru di Fatwa TV semua. Allahumma amin. Nah, Ustadz, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Nah, berikut Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya 6. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Pemirsa dimanapun Anda berada, seorang Muslim adalah seorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Islam dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita sebaik-baik nikmat. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan untuk menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak,
yaitu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang berjumpa dengannya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma talabna ghairal Islam adzallana Allah. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan al-Islam, ya. Dan apabila kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah agama para nabi, dan mereka semuanya adalah muslimun, yaitu orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh kehidupan mereka. Mereka berada di dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan sampai hari kiamat, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk kita, dan kita selalu memberikan salawat kepada mereka. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkaruniakan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang lurus ini. Oleh karenanya kita berupaya untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman, dengan mengikuti ajarannya, dengan tetap berpegang teguh kepada sunnahnya. Sekalipun kita mungkin dengan berusaha sekeras-kerasnya tidak akan sampai kepada derajat yang telah diperoleh oleh mereka yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tugas kita adalah menjadi pengikut mereka dan mendekati mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya untuk dekat dengan mereka. Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma farihna ba'da al-Islam farahna biqauli ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Kami tidak merasa berbahagia melebihi kebahagiaan kami setelah al-Islam dari kebahagiaan kami mendengar perkataan Rasul, yaitu bahwasanya seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Fa'ana kata Anas uhibbur Rasulah wa Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wa in lam a'mal bi'amalihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalan-amalan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dia cintai itu di antara manusia. Bagaimana jika pengertian itu al-mar'u ma'a man ahab dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya bimbingan, dan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di surganya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk mendapatkan ridha dan jannahnya. Wallahu taala a'lam. Amin. Masya Allah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Bikul Islam, para pemirsa juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Amin. Nah, Ustaz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz, di kesempatan kali ini. Bismillah. Kita bacakan pertanyaan pertama dari Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat, Kota Bogor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya memakai toga dan topinya saat wisuda? Apakah hukum tasyabuhnya hilang karena sudah menjadi kebiasaan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Pertanyaan dari saudara kita berkaitan dengan memakai toga saat wisuda. Jamaah pemirsa, azanillahu wa iyyakum. Seorang berpakaian juga mengacu kepada tuntunan dalam syariat. Ya. Seorang boleh memakai warna apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Seorang boleh memakai model apa saja selama sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Maka seorang ketika berpakaian berusaha menutup aurat, seseorang ketika berpakaian berusaha untuk menjauhi pakaian yang mengandung hal-hal yang dilarang, diharamkan, misalnya bergambar makhluk hidup. Seorang ketika berpakaian memilih kain yang jelas menjaga tampaknya aurat, sehingga tidak memilih kain-kain yang transparan, yaitu ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak halal untuk melihat dirinya dengan pakaian yang seperti itu, atau tidak baik apabila orang melihat dirinya memakai seperti itu, dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagaimana seseorang berpakaian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita di dalam masalah berpakaian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam banyak hadis memakai pakaian-pakaian tertentu dan warna-warna tertentu. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai warna putih. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melukai jubahnya, ya, karena mudah dipakai dan memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i. Tapi lebih dari itu dikembalikan kepada adat. Orang Indonesia memakai pakaian ala Indonesia. Orang di daerah lain memakai pakaian sesuai dengan ketentuan adat daerah tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Di antara hal yang bertentangan dengan syariat adalah apabila pakaian itu merupakan kekhususan dari pakaian orang-orang yang bukan mukmin, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menciri khaskan mereka. Apabila khusus dan menciri khaskan mereka, maka kita dilarang untuk menirunya. Karena Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Dan tentu pakaian mempunyai pengaruh, ya. Bukan hanya merupakan sesuatu yang zahir, tetapi juga berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati. Namun demikian, tentang toga atau tutup kepala yang biasa dipakai di dalam wisuda, perlu merupakan kekhususan atau bukan kekhususan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat tersebut akan mempengaruhi hukum. Ya. Banyak di antara para ulama juga pernah ditanya tentang permasalahan ini dan mereka menegaskan akan hal ini. Ya. Jadi kembali kepada kaidah umum, apakah itu termasuk kekhususan
Ya, apalagi misalnya dipakai oleh pemuka-pemuka agama tertentu untuk ibadah-ibadah mereka, atau sesungguhnya tidak. Ya, ini adalah sangat penting. Ya. Dan nampaknya di dalam masalah ini juga masih terjadi beberapa pandangan. Ada yang menjelaskan bahwa itu adalah merupakan ciri khusus rahib. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya pakaian semacam itu, ya, baik toga ataupun bajunya sudah ada semenjak zaman keislaman di Andalusia. Ya. Saya belum masuk atau belum sampai kepada kesimpulan yang meyakinkan dalam masalah tersebut. Ya. Apalagi kemudian misalnya kenyataannya sudah tidak menjadi sebuah ciri khusus, ya, bagi umat tertentu, ya, atau pemuka agama tertentu dalam peribadatan mereka. Maka al-aslu pada asalnya pakaian itu mubah, boleh, ya, selama memang tidak terbukti adanya tasyabuh sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan selama itu menjadi sesuatu yang sudah umum dan tidak menjadi kekhususan, maka kembali kepada kaidah tadi, wallahu ta'ala alam. Dan sebaiknya dipastikan dan juga diupayakan khususnya bagi lembaga pendidikan yang akan mengadakan acara dengan berpakaian seperti itu, bahwa tidak menyerupai atau tidak ada penyerupaan. Kita misalnya orang Indonesia lebih suka memakai peci hitam, ya, seperti yang saya pakai. Tidak harus yang namanya tutup kepala berbentuk seperti toga misalnya. Demikian juga mungkin bagi mahasiswi bisa mencukupkan dengan jilbab yang menutupi bagian kepala mereka sesuai dengan ketentuan syar'i. Demikian juga dengan pakaian di bawahnya, ya, bagaimana itu diupayakan. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam, kembali kepada kaidah umum, ya, selama terbukti bahwasanya itu bukan kekhususan mereka, ya, maka pada asalnya pakaian itu boleh, atau sudah tidak menjadi kekhususan mereka. Tapi kalau masih atau memang menciri khaskan kekhususan mereka, maka hukumnya pun bisa saja berubah masuk ke dalam apa yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Muhammad Iqbal, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, Masih kita angkat dari website. Pertanyaan berikutnya dari Adinda Aprilia di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru selesai menempuh pendidikan pondok pesantren 3 tahun dengan jumlah hafalan 10 juz. Jujur saja, Ana ingin sekali tasmi sekali duduk 10 juz, karena sudah pernah tasmi 5 juz belakang. Tapi setelah lulus, Ana sadar ada tahsin yang harus diperbaiki, makna Al-Quran, lalu tafsir. Tapi Ana tidak bisa belajar lagi melanjutkan ke pondok tahfiz atau universitas, sedangkan Ana sangat ingin menambah hafalan dan ilmu agama. Mohon nasihat dan sarannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kita upayakan untuk selalu mensyukuri dan menjaganya. Di antara nikmat dalam pertanyaan ukhti fillah adalah berkaitan dengan keberhasilan menghafalkan 10 juz dari Al-Quran. Ya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dan harus berupaya untuk kita mensyukurinya dengan menjaganya.
sekalipun masalah lupa itu adalah masalah yang menimpa semua orang, bahkan menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri atau berterima kasih terhadap seorang sahabat yang mengingatkan bacaan Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala lupa. Yang tidak boleh adalah meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya. Bahwa meninggalkan Al-Qur'an bukanlah sifat seorang mukmin. Bahkan sifat seorang mukmin adalah mencintai Al-Qur'an dan berupaya menunjukkan cinta tersebut dengan banyak membacanya dan juga menghafalnya. Oleh karenanya, lupa adalah sesuatu yang manusiawi, akan tapi kita tetap berusaha untuk menjaganya. Menghafal Al-Quran secara lengkap adalah merupakan fardu kifayah, dan kita selaku pribadi disunahkan untuk menghafalkan ayat Al-Quran. Apalagi kita juga sangat membutuhkan ya dari berbagai hal ya untuk mempelajari Islamnya sesungguhnya, untuk membela agama Allah ya, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Oleh karenanya ya menjaga dan memperbaiki tahsin bisa dilakukan insyaallah taala secara bersama-sama ya. Bagaimana di antara tipnya? Di antara tipnya ya kita tetap melakukan tahsin kepada ustadzah yang kita percaya ya, dengan membaca di hadapan beliau ya untuk memperbaiki tahsin kita, dan meminta nasihat kepada beliau untuk ditunjukkan kepada seorang qari misalnya ya, yang secara qiraahnya membimbing kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan qiraah mujawwadah, dengan qiraah yang sesuai dengan tahsin dan tajwid ya. Dan ketika mendengarkannya kita pilih ya pertama kali yang berkaitan dengan ayat-ayat ataupun surat-surat ataupun juz-juz yang sudah kita hafal ya. Karenanya berarti kita bisa mengumpulkan antara dua hal sekaligus insyaallah ya. Yang pertama adalah memperbaiki tahsin ya, dengan dua cara, yaitu dengan lewat ustadzah dan dengan lewat mendengarkan suara seorang qari yang mujawwid ya. Dan yang kedua kita tetap menjaga hafalan tersebut ya. Karena banyaknya hafalan juga akan memberikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra wartaqi kama kunta qara'ta fid dunya fa inna akhira manzilah ya inda akhiri ayatin yaqra'uha ya. Sehingga kita bisa kumpulkan insyaallah dua hal sekaligus, melakukan tahsin dan juga menjaga hafalan. Minimalnya apabila kita sekarang berada di sekolah atau kelanjutan studi yang tidak memungkinkan menambah hafalan Al-Quran, maka yang 10 juz itu upayakan jangan sampai lepas, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak setiap orang bisa menghafalkannya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita untuk bisa senantiasa membaca Al-Qur'an dan juga menghafalnya. Allahumma. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Zuraidah di Kota Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu kuliah, ada kerabat meminta tolong agar anaknya masuk kuliah di Fakultas Kedokteran dengan cara menyogok. Karena ujiannya tidak lulus, setelah lulus, kerabat tersebut membayarnya tanpa paksaan. Karena menyetujui jumlah yang ditentukan. Untuk menghilangkan dosa tersebut, bagaimana upaya yang harus saya lakukan? Apakah uangnya saya kembalikan
sementara uang tersebut sudah diberikan ke pengurus. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Saya tidak membahas tentang bagaimana proses masuknya seseorang ke dalam lembaga pendidikan tertentu, apakah dengan kesepakatan pembayaran dengan cara tertentu dan sebagainya. Tapi lebih kepada apa yang disimpulkan bahwa itu adalah suap misalnya. Ya. Tentu suap atau menyogok adalah perbuatan yang sangat dijauhi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada dusta, ada penipuan, dan ada memperoleh satu kedudukan tertentu atau posisi tertentu atau hak tertentu dengan cara yang batil. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la'anallahu ar-rasi wal murtashi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyuap, yang meminta suap, yang menerima suap, ya, karena perbuatan tersebut akan mengikis keberkahan pada apa yang selanjutnya akan dijalani oleh seseorang. Ya. Oleh karenanya seorang harus berupaya untuk menjauhi perbuatan tersebut, ya. Dan kita sebagai seorang Muslim sesungguhnya sudah dikenal sebagai orang-orang yang memegangi amanah, yaitu orang-orang yang menjaga termasuk amanah ilmiah. Ya. Adapun itu sudah terjadi, ya, dan kemudian dia sudah belajar dan seterusnya sudah diberikan, wallahu ta'ala alam, ya. Tidak ada saat ini baginya melainkan menyesali perbuatan tersebut, dan insya Allah pertanyaan ini juga adalah bagian dari penyesalan, ya. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya kembali, ya. Jadi bagi yang terlibat di dalam masalah itu, ya, maka hendaklah berupaya dengan sebenar-benarnya untuk menyesali, kemudian banyak beristighfar dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut sebagaimana syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama. Dan apabila memungkinkan untuk mengembalikan, ya, hak-hak seseorang, maka dikembalikan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Ibu Juraidah di Medan, semoga bisa difahami. Dan ikuti salam azani Allah wa yakum, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Baik, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Fato TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Fato ini di Jember. Ya. Ya, silakan. Judi apa saja yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Apa? Gimana, Mina? Bisa pelan-pelan? Judi apa saja yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Nah, Bisa terdengar jelas, Ustaz? ya, permasalahan judi. Oh, nah, Ustaz. Ada lagi? Tidak ada. Cukup, baik. Terima kasih sudah menelpon di Fato TV. Barakallahu fikum. Nah, silakan, Ustaz. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, tadi pertanyaan dari saudara kita di Jember berkaitan dengan judi atau maisir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang judi karena di sana ada penipuan, ada kezaliman. Ya, adapun apa jenisnya dan apa saja yang dilarang,
Maka kembali kepada kaidah umum, ya, kita tidak bisa memperinci satu persatu, bahkan banyak sekali perjudian yang terjadi saat ini, ya. Intinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang berkaitan dengan harta kepemilikan yang diperoleh dengan cara yang batil, ya, dengan penipuan, dengan kezaliman, dengan sesuatu gish, dengan sesuatu yang tidak jelas, goror, ya, terutama dalam hal ini adalah goror dan zulm atau kezaliman dan goror, maka itu adalah yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masyaallah, tayyib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Akhina Fatoni di Jember, semoga bisa difahami. Tayyib Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Let di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang guru SD, sering wali murid telat hingga 1 jam ketika menjemput anaknya di sekolah. Sehingga kami para guru yang harusnya pulang jam 11 jadi molor hingga jam 12-an. Jika siswa tersebut ditinggal, kasihan dan takut ada apa-apa nantinya. Sedangkan orang tuanya sudah diperingatkan, namun tetap saja tidak ada perubahan. Apa yang harus kami lakukan, ya Ustadz? Dan apakah wali murid tersebut termasuk berbuat zalim? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Seorang muslim, ya, dalam akad bersama muslim yang lainnya tentu menyepakati dari sejak pertama, termasuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita, ya, al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya seorang muslim itu adalah memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati sejak awal, ya. Apabila di dalam kesepakatan tidak diperbolehkan bagi seorang wali murid misalnya menjemput putranya di luar jam yang telah ditentukan, ya, maka apabila terjadi sesungguhnya dia telah menyalahi syarat tersebut, ya. Dan apabila itu dilakukan dengan sengaja, sudah dinasehati, misalnya sudah diberikan pengertian, peringatan, tetap saja dia melakukannya, maka tentu masuk di dalam perbuatan zalim terhadap syarat yang telah disepakati, ya. Namun sebagai solusi seharusnya bisa diambil kesepakatan berikutnya. Mungkin orang tua yang dimaksud memang punya halangan-halangan tertentu sehingga tidak bisa hadir pada tepat waktu saat penjemputan, ya. Maka perlu ada kesepakatan baru, ya, yang bisa dilakukan antara sekolah khusus dengan orang tua dimaksud, ya. Di antaranya mungkin akan menimbulkan satu ketentuan tambahan, contoh adalah biaya tambahan, ya, yaitu untuk jasa menjaga putra atau putrinya selama rentang waktu di luar jam yang disepakati. Maka dengan seperti itu insya Allah merupakan solusi, ya, atau salah satu solusi yang bisa dilakukan, ya. Kemudian saya ingin memberikan tambahan nasihat, yaitu sebuah peran juga dari sekolah, ya, dan juga peran dari orang tua atau bahkan pelayanan yang berbeda dengan tugas. Ada sesuatu yang merupakan tugas yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, sebagaimana mungkin disebutkan tadi, ya,
Tetapi ada juga area yaitu peran, area pelayanan, area yang sifatnya memperlancar tugas. Ya. Jadi kalau ternyata memang ada toleransi dan ada waktu, ada tenaga, sekolah tetap saja bisa memberikan itu sebagai layanan. Tetapi bila tidak mungkin, maka dibicarakan baik-baik dan kembali kepada memberikan ketentuan baru atau persyaratan baru atas kesepakatan bersekolah atau menjadi peserta didik di sekolah dimaksud. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya hamba Allah di Sidoarjo, Jawa Timur. Semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, dengan Fatoni lagi ya, silakan. Bagaimana cara mendalami ilmu tauhid dan menjaga diri kita dari penyakit hati, Ustaz? Bagaimana cara Mendalami ilmu tauhid dan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, Ustaz. Nah. Baik, cukup? Ya. Baik, terima kasih sudah menonton di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Nah. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepada Ananda untuk menuntut ilmu syar'i. Pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara mendalami ilmu tauhid. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Oleh karenanya kita berupaya untuk menjadikan itu kata kunci kita dalam masalah tauhid. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang sifatnya adalah ibadah harus kita pastikan yang pertama kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diberikan kepada yang lain, ya. Tidak karena yang lain, tetapi lillahi azza wa jalla, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya ibadah tersebut, ya, selain didasarkan pada ikhlas, kita harus mendasarkannya kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah kata kunci. Pokoknya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, jangan kepada yang lain, jangan karena niat yang lain, ya. Yang kedua, ya, harus ada mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu tauhid seperti ilmu-ilmu yang lainnya, ya, bahwa ilmu tauhid itu dipelajari dengan tahapan-tahapan sebagaimana ya telah disimpulkan oleh para ulama, ya. Karena ilmu tauhid juga ilmu yang luas, meskipun tujuannya kita tahu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tetapi ilmu tauhid itu ada yang berkaitan dengan uluhiyah, ada yang berkaitan dengan asma wa sifat, ada yang berkaitan dengan rububiyah, ada yang berkaitan dengan wala dan bara, ya. Ada yang berkaitan dengan syarat-syarat keislaman yang benar, ada yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman, ya, dan seterusnya, ya. Oleh karenanya itu juga dilakukan dengan cara bertahap, ya. Bagaimana tahapannya, ya? Tahapannya secara ilmiah, ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ya, merujuklah kepada yang pertama adalah
kitab atau buku tauhid yang diajarkan oleh seorang ustadz kepada kita, misalnya dengan ringkas, ya. Setelah itu nanti meningkat lagi ke dalam syarahnya, ya. Setelah itu bila nanti masuk ke dalam beberapa perkara yang mungkin lebih detail lagi, ya. Contoh misalnya perkara iman dan amal saja itu juga sudah merupakan hal yang banyak rinciannya. Belum nanti kita bicara misalnya tentang beberapa firqah yang keliru di dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tapi itu adalah tahapan-tahapan yang terakhir setelah kita mempelajari mendasar, kemudian berkembang dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ya. Adapun tadi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara membersihkan hati, ya, dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Seorang diperintahkan untuk berbuat ihsan, ya, baik ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada makhluk Allah, ya. Ihsan kepada Allah artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam, ya. Saat ini pun, ya, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita batin. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita pikirkan, ya. Dengan seperti itu maka timbullah rasa mawas diri, timbullah rasa malu jika ternyata ada kekotoran dalam hati kita, ya. Kemudian yang kedua, ihsan kepada selain yakni kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh alam ini kita juga diminta untuk berbuat ihsan. Karena kita selalu mengedepankan ihsan, ya, kita selalu ingin berbuat baik kepada seluruh makhluk, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka insya Allah kita akan jauh dari hati yang kotor, kita akan jauh dari hati yang buruk. Itu diantaranya yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya atas nama Faturi di Jember, semoga bisa difahami. Taib, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Abdullah Dani di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hal pranikah Ustaz. Ana mahasiswa semester akhir, rencana setelah wisuda ingin menikah. Kebetulan akhwatnya satu kelas dari awal sampai akhir. Dalam kurung otomatis sudah paham betul zohir, karakter, akhlaknya, dan agamanya. Pertanyaannya, apakah boleh Ana bertanya langsung ke akhwatnya melalui pesan atau chat jika ingin Ana menikahinya, atau harus melalui perantaranya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk segera melangsungkan pernikahan dan menjadikan sebagai pernikahan yang barakah. Ya. Tadi disebutkan tentang proses yang sebelumnya dan itu tidak kita bahas, tapi yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan apa yang ditanyakan, yaitu proses ta'aruf atau proses untuk meyakinkan apakah mau akhwat tersebut menikah dengan dirinya, apakah boleh dia bertanya secara langsung atau dia harus melalui seorang perantara. Ya, zahir dari apa yang dikatakannya bahwa saudara kita ini berupaya untuk menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan, sehingga ini adalah satu hal yang baik, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Adapun berkaitan dengan pertanyaannya,
maka pada asalnya, hukum asalnya, seseorang boleh berbicara dengan lawan jenis ya dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, bahwasanya pembicaraan tersebut adalah berkaitan dengan maslahat syariah ya, atau berkaitan dengan perkara yang mubah ya. Dan dalam hal khususnya seperti yang ditanyakan ini, aman dari perkara-perkara fitnah, yaitu hal-hal yang menjurus kepada hubungan laki-laki dan perempuan yang bisa saja diawali dengan pandangan, atau bisa saja diawali dengan berkirim pesan, tetapi menjadi sebuah pintu fitnah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali saya ingin mengatakan bahwa hukum asal berbicara dengan lawan jenis sebatas keperluan dan berkaitan dengan maslahat syar'i, kemudian juga perkara yang mubah, maka boleh-boleh saja ya, karena ya banyak sekali di antara perkara-perkara muamalah yang kita harus melakukan itu ya. Cuma hal yang kedua tadi sangat perlu diwaspadai, karena pintu syaitan itu bisa saja waliyadzubillah yang menjerumuskan kita. Berapa banyak ya yang terjadi kemaksiatan itu awalnya adalah hanya satu pandangan. Berapa banyak kemaksiatan, kemudian kemungkaran itu yang awalnya hanyalah satu pesan. Ya. Maka ini adalah bab atau pintu fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Kalau dibuka maka akan masuk sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya, walaupun secara hukum itu boleh, maka saya tetap memberikan tadi ketentuan-ketentuan sebagaimana saya pahami dari para ulama. Dan yang kedua, saya juga menasihatkan bisa diambil jalan yang lebih aman. Contohnya apabila dia punya saudara laki-laki, katakanlah ya, kita bisa melalui niat tersebut disampaikan, atau juga bisa juga langsung kepada orang tuanya. Dan sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan pula. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala belum tentukan untuk menjadi pasangan atau belum menjadi jodoh, tidak masalah, karena memang Allah Subhanahu wa taala kita berhusnudzon akan memberikan kepada kita yang lebih baik apabila kita menjalaninya dengan cara yang baik. Wallahu taala alam. Masya Allah. Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silahkan. Apakah terkabulnya sebuah pengobatan batin itu tergantung pada kuatnya iman seseorang, Ustaz? Dan apakah gimana ya? Apa syarat-syarat terkabulnya sebuah pengobatan batin, Ustaz? Apa syarat-syarat? Bagaimana, Ustaz? Bisa terdengar, Ustaz? Ya, pengobatan batin. Agak terlewat tadi saya. Ya, bisa diulangi. Apa syarat-syarat dengan pengobatan batin ya, Fatoni ya? Apa syarat-syarat terkabulnya sebuah pengobatan batin, Ustaz? Terkabulnya pengobatan batin. Ya. Baik. Baik, cukup? Ya. Baik ya. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik ya akhuna Fatoni ya. Dan Fatoni dari Jember tadi, ke pertanyaan yang ketiga ini ya dari beliau. Nah, betul. Hafizahullah ta'ala, syarat-syarat pengobatan batin.
pengobatan batin, ya. Ya, syarat-syarat pengobatan batin, ya. Wallahu ta'ala alam, tidak sepenuhnya saya juga memahami tentang apa yang ditanyakan, tetapi kalau dihubungkan dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang kebersihan hati, ya, maka ini berkaitan dengan tips, ya, cara-cara agar batin kita itu bersih, ya, agar batin kita itu selamat dari perkara-perkara yang buruk. Jadi kita sebutkan yang pertama adalah melakukan segala sesuatu itu dengan ihsan, ya, dengan ihsan, ya, ihsan kepada Allah, kemudian ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, ya, dan bersihkanlah jiwaku, ya. Engkau adalah zat yang paling baik di dalam memberikan zakat kesucian jiwa, ya. Engkau adalah pelindungnya, ya. Dalam doa tersebut juga ditunjukkan di antara konsekuensinya, ya, kita berupaya untuk melakukan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perkara yang kedua adalah usaha atau kontrol yang dilakukan oleh seseorang. Sebab seseorang mempunyai keinginan-keinginan tertentu, ya. Apalagi nafsunya ikut berbicara atau bisa saja sampai pada mendominasinya, ya, maka berarti harus ada kontrol di dalam diri kita, ya, ya, di dalam diri kita untuk kemudian kita tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang dilarang dan kita melakukan perkara-perkara yang diridhoi. Contoh bahwa dengki itu buruk, ya. Kadang-kadang kita ada rasa dengki, ya, maka kita tekan. Ada amarah, ya, kita kadang marah, kita tekan, ya. Itu termasuk dari ketakwaan, ya. Kemudian kita melakukan sesuatu yang bisa mengikis kedengkian dengan cara apa? Ya, dengan cara mendoakan saudara yang barangkali kita iri dengannya, dengan cara kita banyak memberi dan seterusnya. Itu bagian dari ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk sampai kepada perkara tersebut tentu kita harus tahu, ya, perkara-perkara mana yang memperbaiki hati, ya, akhlak-akhlak yang baik, dan perkara-perkara atau akhlak-akhlak mana yang akan merusak hati, seperti misalnya kesombongan dan kedustaan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas Mahfad Turing di Jember, semoga bisa difahami. Ustaz, sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa ikum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita pun berusaha untuk bisa mengamalkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam insyaallah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Pembahasan tentang keimanan, doa dan zikir bersama Al Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah taala.
Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah